Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa tentang video-video umum. Sebelum mulai saya menjelaskan, bantu saya untuk klik subscribe channel Febri Giantara. Terima kasih atas subscribe-nya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginput variabel dan data penelitian kita ke dalam aplikasi SPSS untuk kita olah datanya sehingga kita mendapatkan hasil penelitian kita. Tujuan akhir video ini nanti ada dua. Kita semua mampu menginput data secara manual, itu yang pertama. Yang kedua, kita semua mampu menginput data, mengimpornya dari Excel ke SPSS. Artinya ada dua. Pertama manual, yang kedua kita import dari Excel lalu masuk ke SPSS. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya selalu memulainya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Video saya sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana penjelasan bagian-bagian dari SPSS ini. Saya telah menjelaskan bagian-bagian dari SPSS. Nah, pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan lagi bagian-bagiannya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana menginputnya. Maka kita bisa mulai dari menginput variabel kita pada variabel view. Di sini saya akan memberikan 3 contoh jenis variabel yang akan kita input. Yang pertama saya akan menginput nama responden, saya tulis nama. Lalu saya akan menginput kinerja guru, saya tulis kinerja saja. Lalu saya akan menginput kemampuan siswa, saya menuliskan kemampuan saja. Kenapa saya tidak menuliskan nama responden di sini? Karena pada kolom name SPSS tidak bisa membaca spasi. Jadi kalau kita ingin menuliskan dua suku kata, maka kita tuliskan di label nama responden menggunakan spasi, bisa kita tuliskan di label. Lalu kinerja guru kita gunakan spasi, kita bisa tuliskan di label. Lalu kita tuliskan kemampuan siswa, kita bisa tuliskan di label menggunakan spasi. Nah, kenapa saya contohkan 3 ini? 3 variabel ini saya contohkan bentuknya berbeda agar kita bisa memahami dasar-dasarnya. Untuk nama, biasanya tipenya tidak numerik. Karena nama itu seperti Ridwan, Rizky, dan Ani misalnya. Maka kita klik di tipe ini, silakan klik tanda 3-nya. Ya, kita tinggal klik tanda 3, titik 3 di sini, klik rubah ke string. Sehingga nanti kita bisa menuliskan nama siswa seperti Rizky, Rehan misalnya seperti itu. Lalu setelah kita checklist atau kita pilih string, kita tinggal klik OK. Biasanya karakter ini 8, kalau namanya panjang kita bisa membuatnya menjadi 12. Tapi 8 saya rasa sudah cukup. Saya klik OK. Nah, dia akan berubah menjadi nominal. Nah, sekarang kita akan coba kinerja ini menggunakan skala Likert. Yaitu atau skala Goodman. Kalau saya menggunakan skala Likert saja, kita masukkan di value skala Likertnya di value. Nah, 1 itu kita beri kode untuk baik sekali. Lalu kita klik add add, kita masukkan value 2 dengan kode baik. Ini skala Likert. Yang ketiga itu misalnya kita buat kurang baik, seperti itu. Yang keempat tidak baik misalnya. Ada 4 skala Likert yang saya masukkan di value sebagai kode nantinya di data view saya. Jika ada 5, tinggal kita klik tambah 1 lagi. Kalau ada 2 skala Goodman yang kita buatkan, maka kita tinggal buatkan 1 misalnya untuk ya, 2 untuk tidak. Itu untuk contoh skala Goodman. Nah, karena di sini saya berikan contohnya 4, kalau sudah sesuai tinggal kita klik OK. Ya. Klik OK. Nah, ingat
SPSS versi 20 atau 21 itu missionnya belum berubah. Nah, kita tahu skala Likert ini berada pada level ordinal. Ingat datanya jenisnya ordinal, kita klik ordinal. Nah, yang berikutnya kemampuan siswa ini saya ambil datanya adalah data numerik juga, tapi dia berupa angka atau nilai harian. Maka tidak perlu saya masukkan value karena dia nilai harian, saya tinggal ubah di missionnya menjadi scale atau berada pada level interval dan rasio. Nah, sekarang kita tinggal lihat ini rata kiri, rata kanan ini sesuai dengan selera. Kolom ini kalau mau diperpanjang lagi juga boleh, tapi saya pakai 8 saja. Nah, ini desimal. Ini saya tidak mau menggunakan desimal, tinggal saya turunkan. Tidak perlu desimal, ini juga tidak perlu desimal, saya bikin 0 saja. Nah, ketika selesai di variabel view, maka data view akan otomatis berubah. Kita lihat, nama, kinerja, kemampuan akan otomatis berubah secara otomatis. Nah, di nama ini tanda tadi string, kita tinggal ketikkan namanya, misalnya Rizky, Raihan, Ana, Elsa, Ulfa misalnya. Seperti itu. Tapi kalau tidak kita rubah menjadi string, maka kita tidak akan bisa merubah nama ini menjadi tulisan atau kata-kata. Nah, kinerja tadi kita hanya bisa hanya mengkode sampai 4. Maka tinggal kita masukkan 1 misalnya di sini. Itu ya langsung berubah dia ya. Kita hapus dulu yang ini. Misalnya 3, lalu 4. Jangan lebih dari 4. Misalnya 2, lalu 1. Nah, tadi di awal langsung muncul baik sekali karena saya telah memencet ini tadi. Kita ingin memunculkan ini tadi kode-nya untuk apa? Kita tinggal klik A1 ini menjadi baik sekali, kurang baik, tidak baik, baik, baik sekali. Ini untuk kode angka. Nah, kemampuan tadi kita nilai dari nilai harian siswa. Maka nilainya ada yang 100, ada yang 85 misalnya. 75 misalnya, lalu 30, ini misalnya contoh saja ya, 55 misalnya seperti itu. Nah, karena ini tidak kita kode value, maka dia tidak akan berubah. Yang berubah hanya pada kinerja. Inilah cara yang pertama, cara manual. Artinya cara manual ini kita masukkan secara manual ke dalam SPSS. Nah, saya coba berikan contoh. Yang pertama itu untuk tipe string, yang kedua untuk tipe numerik, tapi dia menggunakan value, yaitu skala Likert, skala Goodman, atau skala yang lain. Kita tinggal masukkan ke value. Yang berikutnya, variabel yang ketiga numerik, tapi dia tidak menggunakan skala Likert. Ini pasti otomatis akan berubah menjadi nominal. Nah, kalau kita menggunakan skala Likert, maka missionnya harus kita ubah menjadi ordinal. Dan ini datanya scale jika kita ingin memasukkan nilai harian siswa. Nah, jenis-jenis data ini sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Ada di video saya, jenis data itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jika Ananda semua atau kita semua menyukai video ini, sekali lagi saya sampaikan, bantu klik subscribe-nya untuk channel Febri Giantara. Terima kasih atas subscribe-nya. Sekarang saya akan menjelaskan cara kedua menginput data ke dalam SPSS lewat aplikasi Excel. Lewat Excel, bukan aplikasi ya, lewat Excel. Nah, kita misalnya telah menginput data kita di Excel. Nih, data saya contohkan sudah saya input di Excel. Saya ingin memasukkan ini ke dalam SPSS. Maka kita bisa langsung input langsung menggunakan aplikasi SPSS. Tinggal kita klik di sini, file, ya, open. Lalu kita open data. Oke, data. Carilah data itu kita letakkan di mana. Nah, kita tinggal cari data itu letakkan di mana. Oke, saya cari datanya, saya letakkan di
Oke, saya letakkan di buku saya. Oke. Di buku saya. Nah, ini. Nah, oke. Kebetulan di sini tidak ada muncul data Excel yang saya yang ada di dalam folder ini. Kenapa dia tidak ada muncul? Karena kita belum merubah tipe yang ada di bawah. Sebenarnya dalam folder ini ada file Excel. Nah, kita rubah dulu supaya dia bisa keluar. Nah, kita rubah, pilih Excel. Ingat, kita rubah ini, pilih Excel. Nah, baru dia muncul file Excel yang saya simpan di dalam folder ini. Tinggal kita klik, lalu setelah itu kita klik open. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini jangan lupa untuk di checklist supaya variabel yang pertama tersebut tidak dibaca sebagai data oleh SPSS. Kalau sudah, ya tinggal kita klik OK. Klik OK, kita tunggu. Nah, langsung otomatis tadi nomor induk, nilai IQ. Langsung keluar nomor induk, nilai, dan IQ. Kalau kita tidak checklist tadi yang di atas itu, maka nomor induknya akan dibaca sebagai data oleh dia, bukan sebagai variabel. Tapi kalau kita checklist read tadi, maka nomor induk ini akan terbaca oleh dia sebagai variabel. Sangat mudah sekali, tinggal kita olah pengolahan datanya sesuai dengan bentuk penelitian kita. Terima kasih telah menonton video ini. Dua hal inilah yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekali lagi terima kasih atas subscribe-nya. Dua hal ini bisa saya simpulkan adalah bahwa yang pertama, menginput data di aplikasi SPSS bisa kita gunakan secara manual dan juga bisa menggunakan melalui Excel. Kalau kita menginput data di Excel lalu kita impor ke SPSS bisa juga. Tergantung bagaimana kebutuhan kita atau bagaimana keinginan kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.